warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yatin. Selamat siang. Terima kasih Pak. Yang pertama saya ucapkan karena Bapak sudah meluangkan waktu bersedia untuk saya wawancarai untuk melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak menyelesaikan tugas saya di modul 3.1. Pada hari ini nanti saya akan bertanya-tanya terkait dengan kepemimpinan yang selama ini Bapak jalankan di SD kita. Insya Allah akan saya jawab semampu saya, mungkin kalau bisa. Jika nanti tidak bisa ya memang nanti yang bisa kita diskusikan. Ya, tidak ada apa-apa. Oke. Pak Yatin, selama ini pasti Bapak sering memberikan keputusan, mengambil sebuah keputusan untuk sekolah kita. Betul ya Pak? Betul. Gitu. Nah, kadang keputusan yang Bapak ambil itu ada kadangkala ada yang kita rasakan bisa membedakan benar salah atau benar dan benar. Nah, selama ini Pak Yatin untuk membedakan kedua hal tersebut itu bagaimana caranya Pak? Ya benar apa yang dikatakan oleh Pak Jalal, dalam suatu instansi atau lembaga ini memang kadang-kadang ada dua kemungkinan sesuatu yang memang harus kita putuskan. Kadang dua hal itu memang bisa kita pilih secara jelas karena hal yang satu ini memang menonjol kebenarannya dan hal yang lain mungkin yang jelas-jelas salah, ini kadang-kadang mudah. Kemudian tadi yang Pak Jalal katakan ada dua pilihan, yang keduanya sepertinya kelihatannya benar semua, sehingga kita kadang-kadang tidak bisa menentukan mana yang lebih benar dan mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita hindarkan. Ini memang kadang-kadang kita juga sulit untuk memahaminya. Oleh karena itu kedua hal tersebut memang yang pertama memang harus kita betul-betul pahami, kita kenali agar kita nanti bisa betul-betul menentukan mana yang lebih benar. Setelah kita kenal dengan dua hal tersebut, pasti kita sudah bisa menilai. Setelah kita langkah selanjutnya kita menguji kebenarannya, mana yang betul-betul benar. Kemudian kita sekaligus kita musyawarah dengan teman-teman, terutama teman-teman yang terlibat dalam hal ini. Nanti pasti untuk memilih yang terbaik kita adakan kesepakatan bersama. Ini mungkin yang kami lakukan, karena untuk istilah mungkin ada langkah-langkah yang baku untuk menentukan keputusan dua dilema ini. Mungkin saya juga belum begitu mengenal. Berarti gitu. Untuk yang mungkin dilema etika antara benar dan benar itu dengan makanya uji begitu ya. Makanya memang secara alami saja menurut kemampuan saya seperti itu. Mungkin kan ada langkah-langkah yang mungkin baku secara teori, keilmuan mungkin ada. Ini yang saya belum bisa menerapkan yang sebenarnya. Tadi kan Bapak menyampaikan kalau memutuskan suatu hal yang mungkin menjadi dilema etika tadi diuji begitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan diuji itu dengan cara bagaimana? Ya misalnya pengujiannya tidak terus secara teori sesuai dengan teori yang ada. Mungkin kita banding-bandingkan sesuatu yang satu ini memang ada tantangannya atau tidak, mungkin bertentangan dengan etika, sopan santun atau adat istiadat atau tidak. Kemudian ini melanggar atau bertentangan dengan hukum atau bagaimana. Ini mungkin kedua pilihan ini memang kita tentukan, dan ini cenderung nanti yang kita pilih itu yang tidak
bertentangan dengan hukum. Memilih resiko yang paling kecil gitu ya Pak? Ya, yang daripada yang apa namanya cenderung ke moral. Nah ini untuk mengurangi resiko atau meminimalisir resiko ini, jangan sampai ini bertentangan dengan hukum. Berarti dipilih yang paling kecil yang gitu ya kecil, resikonya begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Terus kemudian tadi Bapak sudah menyampaikan cara-cara yang Bapak ambil ketika ada dilema etika begitu nggih. Berikutnya, selama ini ada tantangan nggak Pak untuk menyelesaikan atau pengambilan keputusan yang jenengan anggap sama-sama benar begitu? Ada nggak tantangannya? Gitu? Nah, untuk tantangan ya pasti ada dan sering ada. Tapi untuk keputusannya memang kepada yang terlibat semuanya ini memang harus kita ajak musyawarah dan tidak kita putuskan sendiri. Mana yang kira-kira secara umum, secara bersama-sama ini terbaik, ini kita yang ambil keputusan. Berarti ketika ada masalah yang mungkin dianggap sama-sama benar begitu, jenengan lebih sering melemparkannya atau mengajak rekan guru untuk menyelesaikan bersama begitu ya. Tetap musyawarah itu yang kita utamakan. Gitu. Okay. Agar di belakangnya nanti tidak ada hal-hal yang perlu kita sesali. Gitu. Oke. Untuk biasanya Pak, kalau Bapak itu menemukan hal-hal keputusan yang dilema etika yang jenengan anggap itu sama-sama benar dan membutuhkan keputusan yang tepat, itu biasanya jenengan langsung diputuskan atau jenengan pending beberapa waktu untuk menyelesaikan atau bagaimana? Butuh waktu atau gimana? Atau nah itu melihat juga melihat jeda waktunya juga. Kalau memang ini harus diputuskan secara cepat dan harus kita segera laksanakan, memang kadang-kadang harus segera kita putuskan, tidak kita pending dan tidak mencari waktu yang lain. Tapi jika ini memang sesuatu yang harus kita laksanakan tetapi tidak begitu segera diselesaikan, mungkin kadang juga kita pending dan mencari hal-hal yang terbaik sambil menunggu waktu berjalan. Itu berarti ya Pak, berlaku untuk semua gitu. Artinya gini, masalah itu yang menyangkut kepada murid maupun kepada guru begitu ya. Kan ada juga misalnya suatu masalah, misalnya harusnya murid itu boleh ikut karya wisata, itu ketika sudah lunas misalnya seperti itu. Tapi ada salah satu murid yang pada saat itu belum lunas membayar, tapi orang tuanya datang kemudian bilang suatu saat nanti saya akan melunasi, tapi anak saya ini tetap diikutkan misalnya gitu kan, sama-sama dianggap benar gitu. Itu contoh semacam ini termasuk sesuatu yang segera kita putuskan dan kita tidak perlu menunda karena waktu untuk berangkat wisata misalnya segera dilaksanakan besok sedangkan anak belum lunas untuk iurannya, maka sesuai dengan permintaan orang tua tadi memang biar anak itu ikut untuk urusan membayarnya nanti bisa belakangan tidak apa-apa. Itu biasanya Bapak putuskan sendiri atau tetap musyawarah dengan guru-guru lain? Ya semuanya memang saya mengutamakan untuk musyawarah. Gitu ya, terima kasih Pak. Dari cara-cara yang selama ini Bapak tempuh ketika menemui permasalahan yang seperti tadi, yang dilema etika artinya benar dan benar begitu, biasanya tetap punya cara yang efektif begitu ya untuk menyelesaikan itu, memutuskan itu, selain nanti pada akhirnya tetap dibawa ke forum musyawarah seperti itu. Tapi biasanya dari sisi pribadi Bapak itu pasti ada trik-trik tersendiri, bisa diceritakan untuk menentukan tadi sebelum musyawarah ya. Menurut trik saya, memang saya juga punya cara sendiri untuk itu. Biasanya sesuatu hal yang penting yang kadang mungkin jika saya lempar di suatu forum atau musyawarah banyak teman, banyak guru-guru, ini kadang-kadang kemungkinan ini nanti tidak ada kesepakatan karena kadang-kadang sendiri.
Cara saya yaitu dengan cara memberitahukan beberapa orang guru mungkin yang di dalamnya berkompeten dan punya punya kemampuan untuk berpikir tentang itu. Ini saya ajak musyawarah secara intern agar bisa memutuskan secara efektif lebih cepat, sehingga setelah kita putuskan beberapa orang tadi intern, misalnya 1 orang guru atau 2 orang guru yang kira-kira memang bisa diajak bekerja, diajak musyawarah dan bisa menentukan yang benar, nanti baru kita lempar di dalam musyawarah secara bersama-sama, sehingga nanti saya mempunyai keputusan tapi ada dukungan dari teman-teman yang kira-kira punya pengaruh seperti itu. Oh gitu. Berarti direncanakan dulu begitu ya. Ada tim kecil gitu ya. Dalam lingkup kecil memang saya dari berbicara 4 mata atau lebih, tapi tidak semuanya. Oh, itu biasanya hasilnya gimana Pak? Hasilnya? Insya Allah hasilnya biasanya itu lebih cepat. Memang lebih cepat dan teman-teman juga terus bisa memahami. Oh gitu. Okay. Itu kalau saya ingin memutuskan dari cepat gitu ya? dari pemikiran saya ya. Oh gitu. Kalau dari pemikiran saya seperti itu. Berarti dengan konsultasi, dengan beberapa guru yang kompeten, kemudian baru biasanya seperti itu. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Pak. Biasanya kalau Bapak sudah menentukan atau mengambil sebuah keputusan seperti itu, sudah diputuskan bersama baik sendiri maupun dengan bersama-sama rekan guru, itu biasanya Bapak pernah merefleksikan atau mengingat kembali kira-kira keputusan ini yang tadi saya ambil itu benar apa salah, itu pernah nggak Pak seperti itu? Kalau itu kebetulan setelah saya refleksi beberapa keputusan yang menurut saya itu benar, saya merasa apa yang sudah saya putuskan setelah saya refleksi itu kebanyakan menurut saya itu benar, tapi menurut orang lain juga saya tidak tahu. Tapi yang penting kan semuanya bisa sepakat, semuanya bisa setuju dan akhirnya bisa melaksanakan hasil keputusan. Dilihat dari dampaknya gitu ya Pak. Mungkin dampak negatifnya lebih sedikit daripada dampak positifnya begitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya, atas ilmunya yang disampaikan. Semoga perbincangan kita siang kali ini membawa manfaat terutama bagi saya yang awam sekali terkait dengan kepemimpinan. Apa yang Bapak sampaikan semoga menjadi ilmu baru bagi saya, dan Pak Yatin selaku kepala sekolah saya bisa diberikan kekuatan, diberikan kelancaran terutama dalam mengambil sebuah keputusan demi kemajuan sekolah kita. Begitu Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan Pak Yatin. Begitu saya minta doa semoga apa yang menjadi tugas saya, kewajiban saya bisa selesai dengan baik. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Pak Jaral yang sudah mau memberikan wawancara kepada saya. Mungkin saya juga yang tadinya tidak tahu yang namanya dilema etika dengan tujuan moral, saya juga tahu. Saya hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Jalal sesuai dengan apa yang saya lakukan saja. Jadi tidak bisa maksimal untuk menjawab sesuai dengan aturan-aturan yang baru. Tidak apa-apa. Ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika jawaban-jawaban saya ini tadi terkait pertanyaan tadi kurang memuaskan dan mungkin belum bisa menjawab yang benar. Mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.